Apa sih? Kalian ini doing fashion is hot couture. Udah nggak jelas anak ini, nggak jelas. Aku peragakan ya, aku kan mantan model ya. Coba tolong. Mantan model. Fierce, you know. Set. Pose. Fierce. Pose. Back pose. Front pose. Jalan lagi. Macam betul aja. Cut. Begitu. Apa orang kau kayak orang asam urat tadi? Coba. Ayo music one more time yuk. Apa pula begini tadi nih? Dari sana. Kayak kau tadi ya? Apa yang nggak jelas ini apa? Aureli. Ayo. Kamu aja nyontoinnya nggak Oh bagus. my god. Ih, dia so tau. Contoh kamu nggak betul. Nggak gitu. Aku nggak bisa kok. Nggak gitu. Ngapain? Udah. Aduh. Helpless. Kalian tuh nggak ngerti fashion deh. Ah, kamu juga Baju nggak juga. ngerti. Ih, baju ini apa ini bajunya? Idih. Ini mahal tahu papa yang beliin anak aja. Ini. Aduh, baju teke begini. Teke tuh banyak yang nggak tahu teke. Teke tuh nggak tahu. Baju preman begini. Kalian tuh harus lihat dong cara mix and match aku. Lihat. Set. Aku tuh nuansanya gentleman agraria. Apalagi ya gentleman agraria pertanian kau. Aku tinggal baca di situ aja. Aku tuh Kau aja nggak tahu apa yang kau sebut gentleman agraria. ini aku tuh slim cut, styleku tuh gentleman arogan. Ya arogan betul, gentleman nggak jelas. Ini kayaknya nggak betul ini. Kau kan punya kawan yang ngerti fashion kan? Punya. Dari tadi cakep panggung Fashion kayaknya. itu serahkan sama aku. Nama tengahku Fashion Imam Fashion Darto. Oh gitu. Aduh. Katanya gentleman kok gitu. Iya. Bawa Imam kain sarung Darto, fashion. Yaudah, Nggak, ada kawan setahu yang Ada. ngerti fashion kan? Mereka lagi deket sini. Kau panggil aja lah. Daripada dia lari ngoceh terus kayak politisi. Oke. Udah. Ini Bentar ya. apartemenku jadi tempat tongkrong orang. Kan dikirain sarang narkoba guys. Ih, Banyak orang kesini. apa sih? Bentar ya. Banyak banget orang kesini. Ya BNN boleh. Imam Darto ya. Itu dia. Oh Ada Ayla sama Jovi. Selamat datang. Aku. Hai Ayla. Hai Jovi. Selamat datang loh. Primi Kisi, oh oke kita ini ya rapat-rapat ya di sini. Oke baik. Ini baru betul Ini nih. idol aku. Ayla kalau pose gini. Kayaknya nggak gitu juga. Lo lihat Instagramnya deh. Aduh. Ini baru nih ngomongin mamam kau kan. Asam urat, ini tadi bilang asam urat, banyak gaya. Jovi masih dikain nak? Masih Jovianina sekarang kebetulan. Jovianina. Bukan Jovian Nuno, Jovianina. Ini kan enak kan dilihat nih kostumnya, ungu, sepatu ungu, cantik kau, gaya-gayaan. Tadi Ayolah. apa katanya tadi gentleman agraria tuh ada emang. Apa tuh artinya? Mereka aja nggak tahu. Jadi laki-laki Iya. tapi bertani. Ini baru nunggu Oh, sekarang. oke. Habis daripada mereka, coba dari Ayla dulu menilai fashionnya si Aureli gimana? Rock and roll. Rock and roll. Oke, Jovi? Mas Vila? High school guy. Berarti aku teenagers. Bajunya. Bajunya. Oh, baju. Bukan bukanya. Bukannya nggak cocok. Enggak. Kenalin dong, ini kan teman-teman kamu. Oh iya, ada Jovi Adiguna sama Ayla Dimitri. Selamat datang. Pokoknya kita akan kupas habis nih dengan dua konten kreator ini di TAYTB Show! Ini apartemen saya, kenalin saya Imam Darto, saya punya apartemen ini namanya Jenda. Hai Mas Yenda. Aku udah kawin 3 kali, Gagal. Dia tahu. Kok tahu sih? Senayang deh kayaknya. Udah 3 kali apalagi kok gak gagal. Oh iya, Bener gak sih? Lagi nyari yang keempat. Ini udah ada kawin. Maaf Mas. Itu. Kan coba Aduh. banyak. Iya bener. Habis Aurel di sana jauh kali, biasa kan begini kecolek. Kalian gimana kabarnya nih? Puji Baik, Tuhan, baik. alhamdulillah. Aku
Sehat kalian? Sehat dong. Aku sehat kali lah. Mas Darto sehat? Sehat alhamdulillah. Biasa murad jadi Gitu kamu. kan. Tadi gara-gara Waduh. Lagi sibuk Aila apa banget. sekarang? Sibuk, lumayan ada beberapa proyek kolaborasi juga, udah gitu juga content creating, terus juga hadir di sini bersama kalian. Jovi nih lagi Kalau banyak aku banget nih. pribadi lagi ngeluarin bisnis baru lagi. Wih. Jadi Cupang, doakan cupang. aja bentar lagi bakal keluar. Lagi deg-degan sebenarnya. apa sih? apalagi dengan Bocoran dong. Rahasia, masih rahasia, tapi yang Belum pasti di-launching. belum di launching, ditunggu super soon aja pokoknya. Oh, kayaknya aku tahu deh. Kalau Yang tahu tadi di kan? DM Iya. tadi kan. Betul Oh, iya. Betul banget. Bisikin aku dong, bisikin aku dong. Udah kalau aja ngomong lah. Iya. Oke. Jadi lagi, kamu juga lagi bercocok tanam ya? Iya, baca kecil-kecilan biar bikin urban ini, urban garden di Oh, rumah. bener. Aku kan lihat terasnya Urban disulap jungle. jadi Jadi berbagai tanaman. Soalnya abisnya mau ngapain lagi nggak sih, kayak mendingan kita bikin ekosistemnya biar lebih sehat di rumah. Jadi tanam deh yang hijau-hijau. Gitu. Saudara kami. Kalau aku beternak aku dalam apartemen kan. aku nggak nanya lagi. Aku nggak nanya. Gak apa-apa, aku cerita lah. Aku cupang soalnya dalam Oh, aku juga apartemen. punya cupang, ada 4 ekor. Serius? Iya. Aku bilang. Dikasih sama teman aku. Ada yang di leher juga? Enggak gitu. Itu udah lewat. Tato. Udah lewat. Tato, Beda cupang, tato. kita udah Ada kan lewat. orang tato cupang di sini. Iya, ada yang tato udah- cupang. Iya. Tapi tatonya tulisan cupang. Beta fish sekali itu ya. kan. Beta fish, Cupang tuh betul. beta fish itu yang suka berantem. Iya. Iya. Iya bener kan? Oke. Warna-warni lucu. Tapi sekarang udah nggak diadu, cuma buat fashion juga kan? Fashion. Iya, Karena cuma menurut fashion. aku dia tuh ekor tuh warna-warni, ada motifnya. Udah gitu ada yang rumbai-rumbai besar, ada yang rumbai kecil kayak cutbray gitu. Gerakannya anggun. Anggun. Kok gak ngerti dong? Tapi aku suka banget loh sama fashion mereka. Kenapa? Mereka kayak mau pose dimanapun tetap keren gitu. Iyalah, Aila. Nih ada contohnya di tuh. Mana? Depan pecel lele dong. Bisa depan pecel lele aja. Keren banget Nah, ya? kalau Jenda depan pecel lele, kira apa lu Jen? Langsung dipesan. Kalau aku foto di situ dipesan langsung. Sekalian makan. Mas pecel lele satu ya. Itu yang di kiri itu tadi di mana? Di Jakarta? Kiri Jakarta. Rasa Jepang ya? Iya, kayak Iya. Singapura, Di mana Japan. sih Bor itu? Itu di Tamrin. Tamrin. Di depannya Plaza Indonesia, yes. Pasti itu gerah deh. Lumayan. Makanya dalamannya tipis banget. Luarnya doang yang jadi camouflage. Oke. Coba kita lihat. Ih, Widih. ini di mana nih, Jovi? Di kiri itu salah satu restoran di Jakarta, yang kanan itu foto buat majalah sebenarnya yang kanan itu. Keren. Majalah apa ya lupa? Iya pokoknya itu buat majalah deh yang paling kanan. Yang kiri? Yang kiri OTD biasa aja. Oke. Buat di Hari-hari. Oh, TD biasa aja begitu ya. Masa buat di Instagram? Oh my god. Itu Bukan gak lagi begitu. magazine atau apa? Itu lekukan itu ada caranya aja. Kalau aku lekuk-lekuk gitu tetap nggak enak dilihat itu. Mas Darto sama Jenda foto dong kayak gitu. Hah? Boleh nggak? dong? Boleh dong, aku mau lihat terus. Aku yang bilang kalau aku foto gitu nggak enak. Please banget. Kita Oh, foto. dulu lah. Kita upload di Harus lekuk gitu. Iya. Iya, please. Pose 3 pose terbaik deh. Lagu di depan. Foto beneran nanti kita upload Foto di ya, iya. sisi. Foto. Secekrek gitu. Gimana backgroundnya mana? Oh, mau di mana? Ini kali ya. Sini. Aduh. Pose pertama. Yes. Fierce. Satu, oke, pose 2. Oh, Chin down. Gak ngerti cinta Gak ngerti dia. cinta. Dagu. Dagu turunan. Pose 3. Ini apa gitu? Kibas rambut. Kibas rambut. Hair flip, iya. Oke. Bagus. Coba kau. Ganti lagu dong biar lebih semangat gitu ya. Let's go, yuk, come on. Mana lagunya nih? Dia ribet loh. Asik. Melangkah. Ya. Oh yang mana? Aku tuh banyak banget pose aku. Banyak banget pose aku. Asam urat. Gaya-gaya. Asam urat.
kau gitu-gitu. Kalau mereka mah udah bakat tampil keren, wah udah jadi aja gitu. Kalau aku mau dipaksakan berapa kali pun nggak akan bisa. Mereka tuh nggak dibikin-bikin. Emang udah kayak gitu, Iya. enak dilihat. Rahasianya apa? Apakah karena memang ini mahal-mahal semua yang dipakai? Bukan itu, Mas Adi percaya dirinya. Betul, confident. Ya kan, Exactly. confidence-nya. Tapi ini mahal loh nih, cincin Bulgari ini mahal loh, bisa tadi. Waduh. Bukan outfit nih. Mampus lo diserang tiba-tiba. Nah, kalian kan jago mix and match gitu kan. Tapi kalau nggak salah kalian itu terkenal dengan kasih review yang jujur banget gitu. Kalian pernah nggak sih kayak di endorse atau dikasih barang tapi nggak sesuai harapan gitu, tapi kalian jujur nggak? Nah, Tetap jujur atau padahal kayak dibayar nggak tuh. enak Kalau gitu? me personally, sebelum aku menerima barang, itu selalu dicoba dulu. Dan jadi... Screening dulu lah ya? Iya, screening dulu. Bener-bener aku sangat picky apa yang ada di page aku. Bener-bener kalau aku mau, kalau ada yang di page aku itu, I actually pakai gitu. Nggak cuma asal, ini pemutih pembesar payudara gitu. Misalnya ya kan, pembesar payudara apa nggak punya gitu kan, itu nggak make sense. Jadi aku bener-bener screening. Dan yang masuk itu tuh udah sangat dipilih banget. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku masih... Kesana tuh kayak sombong gitu masih jujur, tapi aku bener-bener sangat picky sekali sama apa yang masuk dalam aku gitu. Kalau jujur biar orang yang menentukan saja. Iya. Oke. Aku juga sih, maksudnya kan kita juga mau, kita udah lihat nih seorang Ayla Dimitri atau seorang Jovi tuh kita mau nge-build ceritanya tuh story-nya apa sih gitu. Pastinya kita juga mau yang bekerja sama inline sama story kita, inline sama karakter kita gitu. Dan sesuatu hal yang emang kita bisa tie-in sama in the reality, real life-nya si Ayla ini gitu. Jadi screening, udah gitu juga kita bisa ngobrol sama brand tersebut, goals-nya apa dan segala macam, itu juga satu hal proses yang emang kita harus bareng-bareng juga sih. Ada kreatif proses di balik itu. Gitu. Betul, orang tuh ngeliatnya cuma end process, Yes. end resultnya doang. Dia nggak ngeliat proses di balik itu tuh seperti apa gitu semuanya. Karena kan kita juga ada pengen. juga yang ditolak-tolakin. Banyak kalau aku pribadi. Wow. Iya, kalau aku mungkin lebih kayak ke, mungkin kalau misal Jovi kan lebih kayak, oh kayaknya gak cocok sama gue gitu. Kalau misal aku masih coba untuk kayak, oke ngobrol lagi, cari tahu lagi dulu, kita telaah lagi, ini bisa ceritanya gimana nih kalau misal emang ternyata bisa, apa ya, sejalan dengan visionnya aku gitu. Cuma kalau misal emang ternyata beda banget dan tidak sesuai dengan audiens, misalnya tidak sesuai dengan story-nya Ayla ya biasa kita akan bilang mungkin next time-nya kita coba gitu. Oke, itu kalau ngomongin brand atau Fashion. produk kalian picky gitu. Tapi kalau ngomongin style nih, misalkan ada sesuatu yang lagi hype banget, kalian akan bikin nggak? Walaupun itu sebenarnya nggak kalian banget gitu. Oke, ini depends. Kalau misalnya emang tujuannya buat seru-seruan, buat fun-fun sih bisa ya, bisa jadi dibikin. Tapi kalau misalnya untuk kayak trennya, misalnya tren fashion yang terlalu jauh dari karakter Ayla sih, aku juga kadang-kadang nggak terlalu, kayak gue mesti nyobain deh. Karena at the end of the day, kalau nggak sesuai sama karakternya kan jadinya kita nggak juga genuine gitu. Jadi nggak luas ngebawanya gitu. Contohnya apa? Yang baru-baru ini yang kayaknya itu nggak aku banget nih. Aku sih kalau pribadi kalau TikTok kayak gitu yang menari-menari aku sangat enggak. Aku juga enggak. Aku nggak mau banget. Aku sama sekali tidak mau sama sekali kalau kayak gitu-gitu karena menurut aku ya mungkin orang suka itu, kalau aku pribadi enggak lah, badan aku kayak batu nanti jadinya ngeliat orang. Yang ada ngetawain kayak aku ngeliat orang-orang yang suka nari kayak lo maksain nih, lo diem aja deh, kalau nggak masak atau apa sih. Kalau aku lebih strict kayak gitu sih. Tapi kalau untuk konten pribadi sendiri aku kan konten itu bikinnya ada di YouTube, di Instagram semua. Itu kontennya aku sangat idealis sih, bener-bener I do what makes me happy. Jadi aku orang lagi sibuk pada bikin tren paranormal apa experience atau whatever, aku pasti bikinnya yang aku suka, nggak pernah ngikutin tren sama sekali kalau aku. Jadi mungkin ya karena itu mungkin aku tidak viral-viral karena aku kontennya bener-bener do what makes me happy. Lo tuh viral gila. Oh, viral Lo apa tuh viral. ini? Sarapnya. Lumayan, Tapi gitu, sarap-sarap itu ya. what makes me happy sih. Jadi aku bener-bener ngelakuin hal itu memang buat aku personal. Kalau ada yang menikmati ya itu bonus menurut aku kayak gitu. Kalian sering bikin OOTD gitu kan? Yes. Kalau boleh tahu nih, OOTD kalian hari ini harganya berapa sih? Kasih tau dulu kan TITP Friends gak tahu OOTD itu apa. Outfit of the day. Outfit of the day. Lagi pakai apa hari ini? Gitu. Sat. Coba. Gak usah malu-malu, Ayla langsung dulu ya? aja di sini mah. Kalau boleh jujur ya, ini dari seserahan dari suami. Oh gitu? Jadi aku nggak tahu di value berapa. Yang dalam karena ini punya temanku, aku dikasih. Oh produk lokal. Lokal. Sebut dong Bor, jangan gitu. Tahu namanya. Brandnya ya, brandnya Biar aja ya. ngejawab. Brandnya aja ya. Ini mungkin sekalian buat teman-teman biar tahu nih Iyalah. kan, misalnya di tab fotonya. Berdiri Iya, iya, biar iya, ketahuan. Ayo Oke. Dimitri. Jadi ini dari desainer lokal, Frederick Herman. Frederick Herman. Ini aku dapetin karena suamiku kasih seserahan, atau dia tahu aku suka banget fashion items yang stand out. Jadi dia beliin lah nih blazer transparan ya Wow, kan. wow. Terus udah gitu dalamannya dari brand dari Bali, hanya the label.
kebetulan punya temanku juga, jadi pas aku datang ke toko, iya ini cocok deh buat lo, boleh deh silahkan gitu. Terus celananya juga kebetulan aku ada kolaborasi sama brand lokal dari Bandung namanya Colored Label. Color label. Colored Label. Nah terus tiba-tiba aku lagi lihat, ini lucu banget Bo, cobain ya. Oke, terus udah dikasih kantongannya. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Terus udah gitu kalau untuk sepatu, waktu itu lagi ada kerja sama Brand Mango juga. Terus udah gitu, ini kayaknya lilac, karena aku suka banget warna lilac. Karena ini 2020 lah ya, lagi tren warna Lilac tuh apa lilac? Lavender. Baju yang di dalam dia itu. Lilac. Ini lilac ya dalam Yes, lilac betul, kan? lilac. Bener ya? Ungu. Ungu lah. Ungu tapi ungu muda gitu. Lavender. Kalian soal warna. Ungu mah ungu aja. Nggak ada banyak, Kenapa ada banyak. lilac, Nanti lilac? ungu lilac, ungu violet. Lilac. Panggil aku sih. Wow. Nggak usah dibenerin kalau itu. Aku jadi bingung nih. Iya. Lokal ya. Iya, ini enggak, ini mango. Oh, mango. Mango, yes. Ini kebetulan juga kerjasama dan kayak my go to shoes dan alhamdulillah ya dikirimin juga. Waduh. Perhiasan dong. Perhiasan. Ini nggak mungkin di endorse. Nggak mungkin di endorse. Ini dari suami. Ini aku bikin sama teman. Ini bikin sama teman. Ini yang ini kerjasama juga. Oh iya. Iya. Bentar. Ini kan dari suami nih. Tembus pandang. Pernah dipakai nggak? Pas. Ya ini kan lagi dipakai. Ya di rumah maksudnya. Ini pasti tahu di suami ini. Saya Ini- pakai dong. Iya. Ini rated ya? Rated R ya? Ini udah di atasnya ya, PG-13 ya? Oke. Oh berarti endorse boy. Endorse mania. Mantap. Alhamdulillah rezekinya. Iya. Alhamdulillah. Jovi. Jovi gimana? Berdiri nih. Iya dong. Duh, aku Truck des. kalau ini aku dalamannya pakai bodysuit, ini tuh pakai baju renang gitu kayak selebet gitu biar Beneran gak nih? keluar beneran. Wow. Langsung ada bayangannya Di dalamnya si putih Kamu ini. bayangin apa? Langsung Selebet ada. gitu Iya. Ini local brand, ini tuh Curve brandnya. Curve. Curve namanya, dia emang ngeluarin bodysuit gitu yang enak kan kalau kita kadang-kadang kalau pakai kaos gak keluar-keluar gitu Iya. kan. Kalau ini tuh kayak lebih nyaman aja, jadi kalau kamu pakai Rapi, baju ya. apa aja gak keluar, gimana lebih juga. rapi ya kan. Oke. Terus kalau luarannya kalau nggak salah ini Zara, ini Bawahannya? H&M, bawahannya H&M. leggings. Oke. Sepatunya Amina. Wih. Amina Indian yang Muadi. mau nih. Apa sih Bor? Aku pengen ya gitu. Amina Muadi itu salah satu desainer Indonesia? yang bukan luar, dia lagi naik daun lah ya ke sana, soalnya dia banyak bekerja sama banyak desainer baru kayak misalnya Rihanna kan ngeluarin brand Iya, baru. betul. Jadi dia ini brand baru juga. Sebenarnya nggak baru ya, Amina Dia Muadi. Baru lumayan, terkenal. iya baru terkenal. Jadi tuh dia kayak banyak kerja sama selebriti dan juga models yang emang Iya, kebetulan. yang nama, Dan iya. sepatunya juga cukup unik dan stands out karena macam-macam banget ini detailsnya. Sepatunya ini kalau aku perkirakan ini 2M nih tuh. Waduh, gimana harga Mahal rumah kali gimana itu sih? sepatu. Ya itu kan sama Rihanna dipakai. Oh iya bukan yang ini yang kemarin. Bukan yang ini ya, Rihanna di rumahnya. Ini dipakai Jovi turun harga kalau habis dijual. Tapi yang bikin kalian suka banget, cinta banget sama fashion itu apa sih? Kalau misalnya aku mungkin karena dari kecil tuh kan mamaku udah seorang model kan. Jadi aku kayak udah diintroduce sama fashion dari majalah fashion dan segala macamnya dari usia yang cukup muda, dari kecil lah. Dan kayaknya itu satu hal yang atmosfernya tuh aku cukup familiar. Jadi buat aku nge-translate fashion untuk diri aku tuh juga cukup apa ya, cukup mudah untuk diinin kali ya. Instead of kayak misalnya belajar mengenai apa ya, let's say ekonomi atau apa gitu. Karena dari kecil aku nggak dibiasain dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi fashion for me, dan I think fashion is part of art juga gitu, part of aesthetic. Yang karena aku juga kuliah desain komunikasi visual, jadi ya emang aku suka keindahan sih. Gitu. Begitu. Pasti suka aku. Iya. Keindahan. Suka kok mas. Baru ini berapa episode? Baru ini. Ingat baru nih, Ingat suami, baru ingat nikah. suami. Dia kan emang sukanya seni abstrak emang Picasso. Picasso. Orang aku udah terbang tadi gue banting lagi. Kalau Jovi, Apa nih? Kenapa? pertanyaannya? Kenapa cinta banget? Aku kenapa cinta fashion? Dari kecil memang aku tuh sangat suka menggambar. Dari kecil memang aku suka ngegambarin tembok apa-apa. Jadi aku memang sudah dari kecil sudah mengarah ke art.
And then aku dari dulu suka banget sama namanya anime gitu loh. Dan aku selalu saat aku nonton anime, manga semuanya kayak gitu kayak Cardcaptor Sakura apapun, aku selalu ngerasain kostumnya jelek, I can do better. Di situ akhirnya aku mulai menggambar kostumnya. Wow. Akhirnya aku masuk sekolah mulai mengenal internet, di situ aku mulai mengenal dunia fashion dan aku akhirnya langsung tahu aku tuh kayak langsung, "Pak, aku mau jadi gini." Gitu. Aku mau jadi fashion designer kayak gitu. Jadi aku pada dulu akhirnya aku study fashion design. Walaupun tidak disupport awalnya. Oh iya? Gitu. Aku nggak disupport. Sama dua-duanya atau? Sama my mom sih nggak pernah pusingin masalah apapun. Dia yang penting kamu seneng jalaninnya, kamu jalanin. Tapi kalau papa aku lebih keras gitu loh kayak mau jadi apa kamu? Pertama aku mau masuk art, mau jadi apa? Jadi art, mau jadi tukang lukis pinggir jalan kata gitu. Mau jadi fashion designer, mau apa? Kamu mau ngejahit kata kayak gitu jadi. Terus aku kayak let me show you. Give me that flip. Akhirnya juga walaupun mamanya model, tapi kalau misalnya papanya nggak setuju kamu masuk ke fashion ya? Kuliah Jadi fashion. ya awalnya tuh dia kurang setuju mungkin kan ya waktu tahun 2005, wah ketahuan itu Wak ya. 2005 lulus SMA kan kayak aduh apa ya gitu yang menjanjikan untuk sebuah karir seorang anak tunggal perempuan gitu. Mungkin papaku mikirnya ambillah manajemen, ekonomi, hukum atau apa yang memang oh ya abis itu ketahuan nih jejak karirnya kemana. Cuma kalau fashion kan abu-abu banget. Belum tahu mau jadi apa nih, desainer kah? Atau dulu kita nggak tahu tuh ada model kah? Atau kita belum paham tuh kalau ada fashion, marketing, fashion ini itu dan ternyata tuh bisnis ternyata tuh luas banget di dalam si baskomnya fashion ini gitu. Jadi emang papaku bilang udahlah fashion mah bisa sampingan aja, belajar aja sambil kamu kuliah yang sesuatu gitu, sesuatunya ya adalah mungkin ya itu ya, ekonomi, hukum atau apa. Ya akhirnya memang passion tidak bisa mendustai seorang insannya. Jadi abis milih kuliahnya desain komunikasi visual karena menurut aku yang paling dekat sama estetik dan art tuh adalah itu. Di situ aku perlahan-lahan belajar justru menemukan jalan yang baru ke arah fashion gitu. Dan akhirnya disetujui sama papa? Disetujui setelah aku udah masuk ke dunia media, udah kerja sebagai fashion waktu itu udah associate fashion editor. Di situ aku membuktikan bahwa iya deh nih anak nggak main-main. Oh, I see. Emang butuh ini sih determinasi. Iya, Kan harus membuktikan bahwa I can prove you wrong gitu. Yes, gitu. exactly. Bukan berarti kamu ngebangkang orang tua terus kamu nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Tapi kamu harus ya hustle aja buat ngebuktiin nih. Iya. Gitu. Dan yang penting kan mimpinya tetap dipegang. Betul. Nah kalau Jovi tuh kan tadi art ya dari kecil lu udah. Gambar. Nah kalau fashion sendiri style udah punya nggak sih dari kecil gitu loh? Atau memang ngikut aja deh orang tua nyuruh gayanya kayak gini, stylenya kayak gini? Dari kecil memang aku sudah sangat eksentrik orangnya. Udah pasti berbeda deh kamu kalau ngeliat aku di kerumunan pasti tahu nah itu si Jovi kayak gitu. Tapi mungkin pas saat aku SMP, SMA itu aku keterbatasan sama peraturan-peraturan sekolah. Gak mungkin tiba-tiba aku datang pakai rok. Sadar Ruby gitu. Sadar kamu tuh cowok gitu. Maksudnya aku tapi dari dulu memang sudah sangat eksentrik. Jadi saatnya pulang sekolah atau aku jalan-jalan ke mall, aku dandannya udah nyeleneh aja. Pokoknya jadi kayak I don't like being center of attention, tapi ya tanpa disadari aku itu center of attention gitu. Tadi kan sempat bilang papa nggak setuju. Sampai titik mana akhirnya dia, oh oke, berarti lo sudah berhasil membuktikan saya setuju. Sampai dia terakhir, sekarang dia udah pass away, sampai dia terakhir pun dia masih nggak setuju, tapi dia akhirnya sudah mulai mengerti jalannya aku dan karirnya dan sampai akhirnya oh iya bener ya kayak gini menghasilkan karena aku sudah membuktikan bahwa aku bisa menghasilkan sendiri kayak gitu sampai aku bener namanya orang tua dia tuh always want what's best for us gitu loh jadi bener dia cuma takut kayak papa Allah jadi pengennya yang akademik yang harus jelas jenjang karirnya yang aman gitu jadi dia masih kalau untuk dunia kayak gini abu-abu sampai akhirnya dia melihat hasil karya aku kayak zaman dulu aku masih jadi stylist aku ngapa-ngapain sampai dia ngeliat hasil karya aku baru dia kayak oh ternyata bisa juga ya gini nggak cuma tukang jahit doang gitu di otak dia. Luar biasa. Wow. Tapi Jovi itu kan bisa dibilang beda banget sama yang lain gitu. Manusia pada umumnya. Gak usah di sugar coated. Untung dia yang bagian nanya. Gue cuma baca doang tuh. Iya, pernah gak sih kayak pengen kayak yang lain aja deh atau kayak tiba-tiba nggak pede gitu? Kayak maksudnya mencari jati diri gitu ya. Of course lah kamu kayak gini loh. Kayak waktu aku kecil sih lebih tepatnya karena kalau dari sisi papa orangnya sangat kolot. Tapi kalau kebetulan my parents is divorced. Jadi papa di Bandung, mama di Jakarta dan aku hidup sama papa. Kebetulan papa yang bekerja pada saat itu. Jadi my dad side of the family itu selalu kayak rada kolot lah pemikirannya.
Tapi my mom enggak, dan kebetulan aku hidup sama papanya lama, jadi kayak di sana tuh aku banyak sekali, gimana sih kamu anak kecil, kamu ngeliat kayak, misalnya nih, temenan kita semua, yang itu sukanya bola, aku sukanya kayak baju-baju, bikin guntingin baju buat Barbie kayak gitu-gitu, jadi kamu selalu ngerasa kamu outsider. Jadi di situ aku sangat banyak ngerasa, jadi kayak outsider, kayak berbeda banget lah dari yang lain. Dan tapi aku berusaha jadi mereka, I tried main bola kayak gitu seru-seruan, and I love it, tapi memang beda aja, beda, that's just not who I am gitu loh dalamnya gitu. Jadi I tried tapi tidak bisa, I tried to fit in tapi memang aku berbeda, dan akhirnya seiring jalannya waktu aku jadi besar, aku sudah mulai bisa menerima diri aku. Dan your opinion, semua opini orang itu doesn't matter as long as people that I love, people that love me support apa yang aku lakukan kayak gitu sih. Oke, itu kan karena memang Jovi tuh punya kayak support system dari mama misalnya. Betul. Aku beruntung sekali dapat support system. Dan mungkin juga ada orang-orang yang support selain mama juga di sekitar Jovi gitu. Mungkin ada nggak? Ada, banyak sekali. Nah gimana kalau orang yang dia pengen nunjukin ya ini gue gitu loh, ini aku apa adanya tapi dia nggak punya support system. Ada masukan nggak buat mereka? Seperti di buku yang aku tulis, karena aku sudah sempat menulis buku, di situ aku menceritakan kayak maksudnya support system itu nggak hanya selalu dari keluarga saja, kamu bisa mencari support system dari teman, dari manapun itu support system bisa dicari, it's not always family. Memang aku beruntung mendapatkan keluarga yang sangat supportive, tapi itu nggak harus selalu dari situ. Tapi bukan berarti kamu ngebangkang orang tua kayak gitu-gitu. Makanya aku bilang untuk jadi berbeda itu membutuhkan extra work, nggak segampang orang-orang pada umumnya gitu, ngerti gak sih? Kita tuh untuk diterima di kalangan aja kadang suka susah, apalagi untuk melakukan hal-hal yang besar kasarnya kayak gitu. Jadi it takes extra work untuk kamu membuktikan bahwa ini dia berbeda tapi dia berprestasi kayak gitu. Jadi kamu harus benar-benar butuh ekstra, dan support system don't worry, karena support system itu menurut aku bisa dicari dari mana aja, dari lingkungan teman kamu. Makanya always surround yourself with orang-orang yang positif kayak gitu sih kalau aku. Dan juga buat TATB Friends kalau mau nyari support banyak di Planet Support atau Support Bukan, Support station. itu lain support station dong nanti. Kau promo aja. Oke, aku pengen nanya sama Ayla. Ayla dulu pernah berkarir di corporate. Iya kan? Sempat masuk perusahaan gitu ya? Kerja di bagian apa itu? Sesuai nggak sama jurusan kuliah? Jadi sebenarnya aku pernah cobain beberapa sih. Pernah di sekuritas, jadi finance consultant. Sekuritas berarti satpam gitu? Security bang. Security itu. Aku suka. Dia mau bawa uang kemana-mana. Sekuritas. Oh iya. Ya sekuritas, pokoknya intinya megang saham indeks lah waktu itu. Widih. Jadi finance consultant, gue cuma 3 bulan karena pengen tahu aja. Jadi aku pernah cobain beberapa dan paling lama itu aku di media, di sebuah majalah dan juga sebuah portal fashion. Sebenarnya sih waktu aku kerja di perusahaan sekuritas itu ibaratnya kayak mencari pengalaman sih. Jadi itu nggak nyambung banget sama jurusan aku dan ternyata bukan passion aku, tapi di situ aku belajar untuk bisa approaching orang, bisa presentasi, dan kasih belajar mengenai work ethic, udah gitu juga ketemu sama orang banyak dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang aku dapat dari situ. Cuman ternyata aku ketemu sama passion aku pas aku masuk di kerja sebagai di media cetak dan juga di portal fashion. Karena di situ yang ngebuka, bisa aku bilang itu salah satu pintu yang ngebuka aku ke di mana aku sekarang sih gitu. Karena aku belajar di situ di mana how to write, karena aku kan awalnya sebenarnya fashion stylist kan. Tapi akhirnya aku belajar nulis, belajar gimana networking, belajar gimana work in the groups, gimana jadi leader, gimana jadi, abis itu aku menjadi terakhir adalah deputy editor in chief. Jadi sebenarnya aku selangkah lagi menjadi pimpinan redaksi sebenarnya. And it was my dream back then gitu. Tapi kan namanya juga sejalannya dengan pendewasaan dan experience, pasti kan our dreams evolving dong. Nggak stop di satu tempat gitu. Jadi ternyata setelah aku setengah langkah lagi menuju ke pimpinan redaksi, which is jadi editor in chief, ternyata gue udah bisa sampai sini, gue sudah membuktikan I achieve, ternyata alhamdulillah. Kayaknya that's another journey deh, that's opening up for me gitu. That's why kayak si pengalaman di corporate itu justru mengajarkan banyak banget yang menjadi ilmu aku sekarang ini buat aku terus maju gitu sih. Wow. Begitu sih Tahir. Dan akhirnya sekarang fix udah begini aja. Ayla adalah seperti ini gitu ya. Ayla seperti ini dan maju terus dong. Jangan mundur. Luar biasa. Begitu. Titik baliknya yang aku muak dengan semua ini, aku pengen jadi content creator. Itu apa yang akhirnya meninggalkan itu semuanya? Soalnya banyak juga nih mungkin TATB Friends yang udah kerja tapi nggak sesuai dengan passion. Banyak juga yang nggak pede untuk mulai sesuatu yang baru karena udah zona nyaman gitu kan. Atau udah kebanyakan cicilan jadi takut mulai dari nol lagi. Silakan. Iya, kalau aku mungkin titik baliknya ya. Jadi waktu itu, ya itu sih aku merasa kayak oke, ternyata udah sampai sini. Kadang-kadang tuh universe dan Tuhan memberikan signal-signal yang dimana kita harus baca sih sebenarnya. Jadi
harus membuka mata benar-benar. Jadi pas aku di tahun 2015 aku dihadapkan akan sebuah, jadi gini, aku udah ada keraguan nih, hati kan gak bohong ya, namanya juga manusia, hati tuh kompas kita loh Bo gitu. Dirasain bener tuh aku mikir, ini kok kayaknya hati gue rasanya udah harus kemana ya gitu. Gue ada di sini tapi kok jiwa gue ingin berkelana kembali gitu. Terus udah gitu akhirnya ternyata karena mungkin aku nggak bisa mengambil keputusan dengan ya namanya juga masih umur berapa sih ya 2015 gitu. Pasti kan pertimbangannya banyak, cicilan, gaji, asuransi dan segala macamnya. Cuman akhirnya ternyata langsung dijatuhin sebuah masalah. Wow. Blessing in disguise sih, it's a good problems. Dimana aku harus menentukan langsung, ini gue mau resign, apa gue mau lanjut gitu. Terus ternyata aku berdoa sama Tuhan, dikasih cuma 2 hari untuk menentukan apakah aku mau resign, apa mau melanjutkan. Ternyata jawabannya adalah aku resign. Dan dari situ aku mulai tuh, dari tabungan yang ada, mengatur-ngatur deh tuh. Dari oke ini pos tabungan ini harus disiapin dulu semuanya. Sampai akhirnya aku harus bisa tancap gas lagi untuk sebagai content creator. Karena waktu aku kerja di media itu aku belajar kayak storytelling, gimana how to create a content, how to produce like misalnya aku kayak photoshoot, karena aku dulu stylist dan editor juga kan. Jadi more or less aku mencakup semuanya dan merangkum semuanya dan menjadikan personal gitu. Biasanya di under payungnya si media, sekarang gue bicara sebagai personal ngomongin satu hal yang mungkin biasanya media sampaikan tapi ini secara personal. Gitu sih. Jadi memang kesiapannya tuh mesti 110%. Ibaratnya nih kita jalan dengan suatu kepastian, which is ada asuransi, ada gaji dan segala macam. Tiba-tiba harus dilepaskan dan mengatur keuangannya semua sendiri dan self disiplin yang harus dibangun sendiri gitu loh. Biasanya kan kita ada tahu lah jam kantor mesti bangun jam berapa, ke kantor mesti jam berapa, pulang lembur lah segala macam gitu. Ini tiba-tiba kayak oke lo berjalan sendiri, ya lo cari keberuntungan lo sendiri gitu. Itu kira-kira bakalan beda nggak sih kalau dulu nggak kerja dulu langsung jadi influencer gitu, atau memang justru itu jadi modal nih buat sekarang? Pada saat itu kan belum ada ya. Belum ada. Belum orang tuh tidak mengenal kata Iya. influencer pada saat itu. Aku malah justru awalnya banget tuh punya blog aja tuh juga bukan nulis. Blog aku tuh lebih ke portfolio stylingan aku gitu. Tapi aku yakin banget dengan experience yang udah aku jalanin dari corporate dan juga dari media dan semuanya, itu justru memperkuat pondasi aku dan juga memperkuat ilmu aku untuk sampai sini sih gitu. Mungkin kalau aku langsung terjun masuk ke content creator, ke content creating tanpa ada pelajaran-pelajaran sebelumnya, mungkin aku nggak se-polish ini dan nyampe sini gitu. Tapi pasti ada pengalaman yang gak enak dong. Kalian berdua selama berkarir jadi influencer misalnya, yaitu dia si brand maunya begini, tapi duitnya udah masuk, malah udah kepake lagi. Itu gimana? Kalau aku sih cukup sombong sebenarnya dari dulu aku nggak punya duit, kasarnya masih kerja juga masih gitu, aku cukup sombong, aku sangat picky sekali like I said. Dan kalau memang aku selalu bilang kayak gini, aku bukan billboard berjalan. Kamu memakai aku untuk mempromosikan kamu, untuk mempromosikan produk kamu apa-apa. Aku yang lebih mengerti market aku seperti apa. Kalau kamu mau plek-plekan kayak gitu, tempel di billboard, jangan dipakai kita. Kamu kan pakai aku mungkin as a personality atau apapun. Jadi kalau aku memang lebih strict kayak gitu sih, lebih kayak gini, caranya lebih bagus gini. Jadi kita lebih kayak tukar pikiran mungkin. Kalau tidak ketemu jalannya mendingan tidak usah. Dan kalau memang produknya itu udah cocok, maaf mungkin next kalau produknya ada yang cocok. Kayak gitu loh, karena menurut aku jadi content creator itu kita build ini tuh with honesty. Kita tuh yang dipercaya, maksudnya kalau artis tuh dari dulu di mata aku tuh selalu kayak unreachable, mereka tuh kayak ngerti kan bintang gitu. Kalau kita tuh kayak human beings, bukan berarti artis bukan human being, tapi kalau kita tuh kayak human being yang relatable gitu. Karena kalau kita ngeliat artis kan glamorous hidupnya, kalau kita kan hidup tiap hari-hari. Apa tuh gue? Lu gak ada glamour-glamour sama sekali. Jadi benar-benar menurut aku kejujuran itu sangat penting dan aku nggak mau kayak jadi plak ditempel kayak di billboard, oh kamu harus kayak gini. Makanya itu yang membedakan menurut aku content creator dan si billboard sendiri deh kasarnya gitu. Kalau aku mungkin challenges-nya adalah ketika orang mau kerja sama-sama aku tapi dia nggak tahu Ayla Dimitri itu apa sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya nggak due diligence, sama-sama nggak due diligence, akunya nggak due diligence, dia juga nggak due diligence, akhirnya nggak ketemu dong obrolannya gitu. Jadi emang yang namanya proses diskusi dan pengenalan kembali brandnya seperti apa, Ayla seperti apa, DNA-nya Ayla kayak apa, DNA brandnya kayak apa tuh emang harus ada prosesnya sih. Supaya message yang mau disampaikan, visi misinya mau disampaikan apa, dan juga bisa mengawinkan justru nggak cuman campaign yang udah dibentuk secara ibaratnya SOW-nya udah hadir, tapi justru kita malah bisa evolving dan kita bisa exploring ke other things, ke other stuff yang ternyata I can see the possibility sama brand tersebut bikin ini, and also the brand I can see ternyata Ayla setelah dikenalin lebih dalam lagi bisa loh banyak loh gitu. That kind of process kadang-kadang kita miss ketika kita cuma mau lihat
satu message ada atau satu angle. Kadang-kadang kita harus reframing, harus lihat dari arah lain juga. Sama kayak Jovi bilang, Jovi yang lebih tahu ngobrol sama audiensnya gimana gitu. Belum tentu brand juga tahu audiensnya Jovi kayak gimana gitu kan. Justru hal itu yang harus di reintroduce lagi bahwa there's a lot of spectrum cara untuk ngomong sama audiens yang berbeda-beda dan juga gimana caranya kita approach to be more relatable aja sih gitu. So the challenges is gimana cara kita hadir menjadi humanize ourselves gitu. Gitu sih. Kalian kan influencer banyak banget yang lihat kan. Pasti salah dikit ada aja gitu kayak netizen yang kayak Ngebash. Iya, yang ngejudge gitu-gitu itu. Bener. Rahasia kalian untuk tetap pede gitu apa? Kalau aku pribadi sih, kalau emang aku pribadi kalau memang lagi ada sesuatu apa-apa, aku jarang lihat DM sih. Lebih baik tidak tahu sebenarnya. Kadang the one that hurt you is yourself karena kamu membaca atau apa dengan intonasi nada yang di otak kita atau apa dan kadang-kadang itu memancing emosi kita. So I prefer untuk diam, stay out of social media, baru balik lagi. Jadi kalau kayak gitu let it pass aja sebenarnya. Kalau kita harus have a thick skin sih, apalagi kalau aku dealing with bullying udah biasa, jadi kayak aku hair flip. At the end of the day, you're there and I'm here, so bye. You're not paying my bills. You're not paying my bills. Gitu. Ignorance is bliss juga ya. Bener, kadang-kadang memang harus sih kalau kamu harus ngurusin satu persatu komen yang kadang nyelekit, kadang ngurusin even apapun aja kayak dengar cerita. Ya aku nggak punya anak tapi teman-teman aku yang punya anak gendong gini salah pokoknya kamu hidup kamu sangat diurusin. Ya, mungkin kamu juga mengerti kan komen di social media gimana Kapan pakai social media gitu-gitu. betul. Kak salah gini, kak kok poninya jelek, kak kok keringetan, kak candalnya kebalik gitu dia segalanya dikomenin. Gimana caranya? Misalnya. Nggak, tapi kalau Aureli kayaknya nggak punya head comment dia. Ada kok, ada aja. Bidadari. Waduh, bidadari. Satu orang komen jelek, 1000 yang bantah. Paling waktu itu yang dia posting pacarnya itu loh. Oh iya, itu dimaki Langsung semua. diserang. Itu dimaki semua. Aku juga ikut soalnya. Oke, ini ada pertanyaan buat Jovi. Jovi pernah gagal kerjasama gara-gara image terlalu berbeda nggak? Banyak sekali aku harus mengalami rejection, gak rejection sih lebih tepatnya aku ditolak karena ya appearance aku, mereka tidak berani, mereka tuh even ada salah satu brand yang sudah kerjasama selama dekat sekali sama aku tiba-tiba stop memakai aku karena gara-gara ada orang yang seperti aku yang mereka pajang di social media mereka, bukan aku pribadi ya, orang seperti aku tuh masih yang cowok terlihat seperti cewek, mereka suka makeup kayak gitu-gitu, tiba-tiba dibully, dia langsung udah stop pakai kayak gitu, jadi banyak sekali makanya aku bilang orang bekerja mungkin aku nggak bilang semuanya kerjaan lebih mudah, tidak, tapi kalau orang-orang berbeda gini, we have to work extra hard, extra time to prove just to prove people wrong. Gak semua orang dengan appearance berbeda atau ini, lo bencong, dagang gitu yang kayak gitu dong. Lo tinggal kecek-kecek di jalan, enggak. Jadi kamu you have to work extra hard Kasar aja sih sekali. untuk Ada yang membuktikan. sejahat itu tuh. Banyak banget. Langsung Sampah kayak peluk-peluk masyarakat udah biasa, just dari kecil aku memang udah biasa. Jadi Aku sama siapa makanya- nih? Nggak, tapi kan maksudnya kalian ini kan ngomongin karya gitu, entah dia sebagai content creating atau di fashion juga itu karya, dan ketika yang diserang adalah karya kalian itu berdampak nggak sih? Atau kalian tetap berkarya gitu? Oke, kalau ke personal mungkin udah ngerti, ya udah biarin aja lewat. Tapi kalau karya nih yang kita bikin apapun kan biasanya selalu ada nih. Iya, "Ah, jadi karya kan lu suka apaan?" bikin itu dia apa yang sambatan itu tuh. Iya, bikin tanya jawab. Nggak juga. lucu, Bang. Iya, Teriak-teriak aja, marah-marah Bang. mulu lu, cepet mati, ada yang kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Iya, ada gitu. Tapi kalau aku tetap ya udah aku tetap berkarya, Ya. masih laku. Gitu. Wih nih. Nggak, nah kalau kalian tuh gimana? Berpengaruh nggak sih sama karya yang kalian? Kalau karya yang dikritik ya. Oke, mungkin kalau misalnya lebih ke mentality ya, of course ya. Maksudnya pasti mental kita lumayan terusik ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Cuma kalau untuk karya, kalau kita yakin sama masakan kita, ibaratnya nih kita koki nih ya, kita yakin sama menunya, yakin sama resepnya, sih sebenarnya sih just keep going. Iya, gitu. omongin orang tuh Iya, gak matter sebenarnya. at the end of the day akan ada yang menikmati kok. At the end of the day kalau misalnya emang nih orang genuine dan juga ngerti maksud apa yang kita mau kasih sampaikan, itu nutrisinya akan tetap terserap kok di badan gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau emang kita tahu itu positif dan itu menyehatkan, tanda kutip ya maksudnya adalah ya niatnya baik, intensinya baik dan juga positif di dalam kontennya, sih sebenarnya just keep on going gitu loh. Karena orang ya itu dia, komen gak ada yang bisa diatur, pikiran orang gak ada yang bisa diatur, kita gak bisa mereka serta-merta semua harus suka sama kita. Dan there's a lot of
ibaratnya restaurants out there, ya you can enjoy other food, tapi ini makanan gue. Gitu. Kalau aku sih gitu. Itu bang. Ya mirip aku juga kan gitu. Tetap gue sajikan mau dingin mau nggak enak. Apa adanya ya. Asal jangan kadaluarsa aja. Oke, ini banyak yang bilang kalian ini influencer yang privilege. Waduh. Emang udah gimana tuh tajir dari maksudnya? sananya nggak pernah ngerasain hidup susah kan? Wow, kata siapa? Ini kata yang nulis di Dasmu situ tuh. gitu, dasmu. Sehingga jadi gampang kasih review tentang barang-barang mewah, hotel, tempat-tempat jalan yang mewah juga. Ke Labuan Bajo, ke Pulau Macan. Gimana tanggapan kalian soal itu? Wow, kalau dibilang gue privilege jawabnya sangat panjang tidak. banget nih Dari pastinya. aku SD, SMP, SMA aku nggak pernah dapat privilege. Aku naik angkot kemana-mana sampai akhirnya aku membuktikan sekolah aku bagus, aku dibeliin motor. So, ya aku tahu mungkin orang lain, ya motor, gue aja nggak naik motor. Kita tidak bisa membandingkan, tapi kebetulan orang tua aku pada saat itu mempunyai rezeki untuk membelikan aku motor. Naik motor, kayak preman bayangin. Ereking. Bukan ereking, Supra. Terus dari Sampai situ, orang berdua. papa aku dapat rezeki lagi, waktu itu akhirnya membelikan aku mobil. Jadi semuanya itu aku bener-bener have to work hard, aku harus membuktikan dengan prestasi kayak gitu-gitu. Kalau dibilang privilege sama sekali tidak, aku merasakan susahnya duit jajan kayak cuman berapa deh, cuman 5.000 rupiah, dan I have to work hard for what I have right now. Sampai sekarang pun saat aku kan dari dulu dirawat sama papa. Dirawat sama papa, ya papa aku memang lebih memanjakan aku karena papa aku kerjanya itu pengeboran minyak. Jadi kadang dia suka meninggalkan uang lebih. Aku karena tidak dididik sama dia, jadi aku bener-bener hidup sendiri dari since I was like 6, karena ibu aku di Jakarta, sekolah aku di Bandung, jadi bener-bener tidak bisa ketemu. Jadi dari situ aku bener-bener belajar semuanya sendiri, and then my father passed away, aku semua sendiri, even sampai sekarang aja aku dulu pas nggak punya kerjaan, jadi aku bener-bener nggak pernah minta uang ke mami aku, kayak bisa dihitung jari deh. Aku bener-bener semuanya struggling sendiri sampai di tempat aku sekarang. Aku ninggalin kerjaan aku untuk chase my career jadi content creator. Kamera nggak ada, pinjam dulu pakai lampu. Orang tuh taunya selalu end resultnya aja, dia tidak tahu perjuangan kita belajar ngedit sampai mata mau buta. Mereka nggak, lu jalan-jalan terus dibayarin gratis, lo nggak tahu aja di belakangnya seperti apa perjuangannya. Udah record, file hilang ya bornya semuanya. Dan ini sampai sekarang udah jauh-jauh ke Bali nabung-nabung buat dapat konten traveling, pakai duit sendiri nih ya. Nyampe sana memory cardnya korup, mau apa lu? Mau liburan lagi nggak ada duit, mau gimana? Elus dada nangis. Kayak gitu loh, mereka nggak tahu bener-bener strugglingnya sampai kita bisa ada di tempat sekarang yang bisa kerja sama brand ini, punya following yang cukup besar, itu sweat, blood, and tears deh yang udah kita kasarnya jatoin gitu. Setuju. Mungkin kalau misalnya di aku tuh, aku anak tunggal. Oke lah, orang-orang bilang kayak anak tunggal tuh pasti dimanja. Lo pasti dikasih ini lo nggak ada saingan gitu. Tapi ya, the hard truth is still, even though aku anak tunggal dan perempuan, papaku tuh bener-bener kayak uang misalnya dari kecil nih ya, aku kan papa mamaku juga pisah. Jadi aku anak yang pindah-pindah, misalnya seminggu di sini, seminggu di sana dan segala macamnya. Itu udah struggle sendiri. Udah gitu juga kita mengalami waktu krisis 98, kena juga dong orang krisis ekonomi secara keseluruhan saat Indonesia gitu. Krismon ya waktu itu. Krismon. Itu Sempat nyolong TV nggak dari guru? Bawa AC. Guru. pakai troli ya gitu. Dulu guru tau kan guru? Iya. Tahu di situ kau kan? Asli. Nah tapi waktu itu masih terlalu kecil sih mas. Iya, oke. Untuk mikir yang jahat. Aureli lebih lagi. Dia belum di Indonesia. Ada di buku sejarah kok, ada buku sejarah. I know. Oh well anyway, jadi waktu itu kita mengalami krisis ekonomi yang luar biasa sampai kita nggak ada mobil, telepon rumah mati, dan waktu itu kan handphone juga belum ada, Bo. Udah Gitu yang bukan kan. yang segede 98 tuh Ada, yang satu segede gede. dunia akhirat Iya, itu kan. si Yang kayak telepon Iya, Gini dong segede dunia akhirat. ada akinya gitu kan, terus ada, kayak intinya kita pernah sampai benar-benar posisi dan itu cukup lama sampai akhirnya papaku nggak ada kerjaan, dia kembali lagi bisa bekerja gitu, alhamdulillah. Nah akhirnya dari situ dia ngeliat, nih anak gue nggak bisa dimanja nih, udah anak satu-satunya nggak bisa bergantung sama gue. Dari kecil dari aku SMP sampai aku kuliah, uang jajan aku selalu sama. Nggak pernah mengalami kenaikan. Nggak pernah perkembangan. Nggak ada perkembangan, ya udah segitu aja. 5 juta kan waktu itu? Wah gede. Waduh itu mah, alhamdulillah gue sih gitu. Ya nggak nyampe segitu lah, pokoknya less than 50%-nya lah gitu. Terus segitu tuh dia harus bilang, kamu atur-atur yang baik ya gitu. Aku sampai kalau ke sekolah bawa bekal karena aku nggak mau boros. Udah gitu juga kalau misalnya bensin juga aku pirit-pirit, aku mesti ngitung berapa kilo nyampe sana bensin gue berapa. Terus mesti bayar parkir lalala. Pokoknya banyak banget di situ mengajarkan aku kondisi ekonomi yang benar-benar harus, lo tuh mesti cerdas dan full on strategi dalam tabungan lo. Karena dengan duit segitu tuh ya aku harus bertahan hidup, gimana anak sendiri nih ya mau minta apa-apa, lo kan punya ada uang
bulanan, kalau minta gitu. Kalau mau beli apa, pun gini, Pak aku mau beli kamera. Dulu pertama kali banget nih ulang tahun, mau beli kamera untuk kerjaan, Pak mau beli kamera. Berapa harganya? X. Ya udah. Ulang tahun aku deh Pak buat ulang tahun. Ya udah oke, Papa kasih 50% ya, sisanya kamu cari sendiri. Jadi tidak pernah serta-merta yang kayak oke kamu mau apa beli, enggak gitu. Susah banget maksudnya ya. Ini gitu, enggak. Jadi memang benar-benar dari umur semenjak aku kerja, udah tahu dapat gaji, ya itu bayangin aja uang yang bantuan papaku sampai aku bekerja. Ibaratnya kan nih first jobber nih masih butuh modal lain. Dia masih bantuin dengan amount yang sama dengan waktu aku SMP. Jadi once udah dia tahu udah punya tabungan dia stop. Jadi di umur 20-an awal tuh aku udah stop terima uang bulanan dari papa. Aku harus hidup dari gajiku sendiri. Gimana caranya tuh? Lo bayar asuransi lo sendiri, ini segala macam. Ya udah sampai sekarang akhirnya aku terbiasa untuk ya udah gue anak tunggal, gue nggak bisa bergantung sama bapak gue juga. Maksudnya ya bukan bergantung dalam kondisi gimana ya, bukan negatif ya. Tapi maksudnya ekonomi juga harus dipenuhi sendiri. Mamaku juga tidak bekerja. Jadi ya udah orang-orang mungkin ngelihatnya lo mah enak karena mungkin kalau dilihat lifestyle papaku seperti itu ya. Itu kan karena kerjaannya dia juga gitu. Bukan berarti kerjaannya dia seperti itu terus anaknya juga jadi seperti itu. Jadi itu gitu, poya-poya gitu. Ya bener-bener papaku ya udah lo pokoknya dia selalu bilang sama aku, earn it, you have to earn it. Earn it and earn it and earn it. Lo mau apa? Earn it. Waktu itu aku pernah ini, masuk kerja ke majalah kan. Pasti kan pengen fashion dong. Dia kayak, Pak aku boleh gak modalin aku deh sampai satu tas branded sama sepatu branded aja untuk meeting, untuk ini nih. Udah kan? No, you have to earn it still. Jadi emang itu aku diajarkan untuk lo apa yang lo mau, lo capai. Padahal itu majalah National Geographic kalau nggak salah. Terus buat apa? Kan enggak. Kostumnya kostum Majalah malam Google. gitu. Oke, berarti nggak privilege sama sekali ya. Iya, mungkin privilege-nya dari segi kasih sayang dan fasilitas yang ya mungkin rumah, mobil yang berbagi sama keluarga, tapi alhamdulillah abis itu mungkin papaku ada rezeki akhirnya aku dicicilin mobil. Jadi privilege dalam segi fasilitas ya alhamdulillah gitu. Cuman dari orang-orang kalau ngeliat aku liburan, jalan-jalan kalau itu I earn it. Dan aku takut orang-orang kayak ngedengar lah kayak gitu mah udah privilege kalau dibeliin motor, dibeliin itu. Mas aku kita tidak membandingkan privilege, tapi menurut aku hidup aku berkecukupan, tapi tidak dibilang foya-foya juga hidup kita tidak ya. Tidak sama sekali. Dan apa yang kita punya dari dulu apa yang aku beli kayak my first designer handbag seharga jutaan itu I earn it. Kalau nggak ada sekali dikasih gift sama my mom, nggak minta gitu. Semuanya kita earn sendiri, tidak minta dengan kayak minta mau gitu nggak kayak gitu. Tapi we actually work hard for it deh kasarnya. Lebih suka nabung apa invest? Awalnya aku lebih suka nabung, tapi setelah aku belajar dan memahami ada pengelolaan aset dan juga investment dan lainnya, invest sih sebenarnya ternyata itu adalah one of the tools yang promising sih buat for the future gitu. Ini ada yang nulis lagi nih, berapa amount tadi dari Siapa yang nulis sih di papa apartemen kita? untuk bertahan hidup? Amountnya ya, aduh. Dari papa untuk bertahan hidup. Spill. Ayo. Dari- Sebulan. Waktu lalu ya, waktu lalu mungkin aku bisa bilang di umur 22 deh ya, 23. Ya. Itu 3 juta. 3 juta sebulan. Sebulan. Itu 3 juta sebulan itu adalah uang bensin, Ya. uang makan, sama bayar kayak misalnya dia kan bayar gaji supir sama gaji mbak, karena aku tinggal sendiri kan. Ya. Itu tuh kayak lebih kayak untuk lo mau jajan apa di rumah, lo mau buat makan apa masak apa di rumah segala macam, jadi 3 juta per Kayak uang bulanan. Uang bulanan, bulanan, bener ya, buat makan juga. bener-bener bulanan hidup. Wow. Kadang-kadang bonusnya kadang Ketat itu bonusnya lumayan. 3,5 lah gitu kalau dia lagi kayak ini 3,5. Tapi kadang kayak 3 juta, 3,5 ya jadi seperti itu. Sekitaran situ ya. Nggak bisa party tiap malam minggu. Nggak bisa, Bang. Nggak Nah, bisa. kalau mau party ada Endorse. caranya. Apa gimana? Pokoknya aku tiap bulan kan pasti ngisiin tuh duit kan dari 3. Ya berarti dia 3,5 yang aku pakai 3.500.000 masih bisa aku tabung tuh. Ya lu kan lumayan pinter nih anaknya sama hitung-hitungan. Terus udah gitu 500 tabung. Ntar di akhir bulan gue bisa nih guys belanja beli Amer. Amer kan murah. Waduh. Gila, tim Amer pada zamannya. Abidin Tim juga. Amer. Abidin. Kalau nggak vodka jengke atau gak sih lo vodka jengke yang gitu yang gepeng. Oh iya, Lo nggak vodka tahu? gepeng gue tahu. Hidup lo kurang susah. Topi miring. Iya topi miring. Oh iya bener. Lu kagak usah fashion kalau Nggak, tapi itu murah meriah, Bang. Itu murah meriah. Iya jadi minum di parkiran. Parkiran baru dulu, masuk. baru kita masuk. Pakai plastik baru. Udah keringetan. Kenceng padahal kagak mesennya. Di parkiran mah. Masih pakai gas list. Dan kalau cewek lebih gampang. Biasanya kan ada cowok
hai pura-pura joget Iya. bareng, tawarin minum. Iya benar. Tapi kalian terbebani gak sih dengan status influencer? Kan belum lama ini ada satu influencer yang dibully banget I kan know. gara-gara Oh, iya. dia ngejudge ini ya penampilan orang lagi nge-gym Appearance katanya. orang lagi nge-gym ya sangat yang disedihkan mana tuh? sih. Belum tahu. Ada deh salah satu konten Ntar gue kirim creator. deh. Salah satu content creator dia kayak padahal yang dia selalu ngomongin tuh mental health, body shaming, dia suka membicarakan itu tapi tiba-tiba dia mengeluarkan statement seperti itu di Twitter. Iya. Sangat disayangkan sih dan dia pas ngejawabinnya kayak menyepelekan mental health aja. Aku pun berusaha nge-reach out ke dia bahwa telling her that it's wrong gitu-gitu tapi sampai sekarang belum dibaca sih. Aku udah berusaha reach out dan itu actually hurt me sih, apalagi aku dengan orang yang sangat rawan dengan bullying, even walaupun badan aku nggak bisa relate, badan gue kurus-kurus aja, tapi aku bisa relate bullying dan orang-orang yang struggling. My sister dulunya ada berat badan, ada tinggi dan itu bikin dia down, bikin kayak apa, dan aku sangat tahu sekali impactnya perkataan itu seminim apapun, makanya lebih menjaga perkataan itu sangat penting sih. Kadang-kadang yang menurut kita bercanda menurut orang lain sangat menyakiti, personal banget. Kita nggak pernah tahu kondisi orang apa lagi, posisi mereka sekarang lagi berada di mana, what condition they're in. Jadi kayak itu sangat disayangkan sih. Tapi jadi gak freedom of speech dong. Nah itu dia. Kalian Bedanya jadi- apa tuh? jadi punya batasan Aku tertentu. sangat outspoken, sorry kamu dulu. Nggak, kamu. Aku sangat outspoken jadi orang, tapi banyak kata yang bisa kamu bilang. Kayak misalnya aku makanan dikirim aja, misalnya nih, makanan ada orang, Kak tolong dong review makanan aku bisnis baru, belum punya budget. Oh silakan kirim, siapa tahu bisa membantu. Kita makan. Nggak Banyak cara untuk menunjukkan tidak enak, bukan, aduh ini nggak enak, atau dilepeh. Banyak cara yang lebih sopan untuk memberitahu ketidaksukaan kamu. Jadi pemilihan kata itu amat sangat penting. Jadi yang nggak harus kayak, oh tidak enak, oh ini tuh badan ini tuh apa ngomongnya polusi Visual. Wadidaw. Kamus baru bahasa Indonesia. Baru Iya, nih. tapi itu polusi visual dipakai di bahasanya desain komunikasi. Benar, emang ada? Ya, ada. Jadi ketika kayak ini terlalu banyak iklan di depan, terlalu umbul-umbul, itu adalah polusi visual. Yes. Jadi mungkin dia anak DKV kayaknya. Enggak. Oh bukan. Kayaknya ya, nggak tahu juga sih gue. Sotoy banget gue cuma memanaskan. Gue juga sotoy. Tapi itu ai. Gak apa, aku pernah dengar AI kok mas. AI. Nggak aku cuci seminggu ini. Ayla sukanya abstrak ya? Kalau Jovi tadi dia outspoken ya. Iya. Tapi kalau aku tuh, aku kan juga punya followers toh. Oh. Ya, tapi Beli memang kan? Beli kan? Beli. Di Shopee berapa? Ya kalau beli turun lagi. Oh, iya. Bisa kayak gitu. Tapi aku tuh Pernah ya? Tahu lagi. kan aku masalahnya aku nggak ngendorse untuk jual beli follower. Itu salah satunya. Aku ngasih tahu. Oke. Nah, tapi aku tuh memang kayak jaga-jaga kalau mau ngomong. Kayak misalkan deh, yang paling simpel deh, ngomongin COVID sekarang tuh kan kayak Iya. belah, ada yang konspirasi, ada yang bilang Iya. WHO. Aku tuh nggak mau Lebih ngomongin baik nggak dua-duanya usah ya? jadinya. Lebih baik nggak usah ya? Jadinya nggak mau ngomongin dua-duanya, padahal aku sebenarnya punya opini soal Iya, itu. iya, gitu. iya, iya. Nah, kalian tuh ngalamin situasi itu nggak sih? Ngalamin banget. Jadi ngalamin banget sih. Tapi aku gini, aku lebih milih untuk berbicara mengenai personal experience. Instead of ya oke lah, maksudnya masalah COVID ini kan ada mungkin ada beberapa opini-opini yang bisa sangat kontras lah perbedaannya gitu. Cuman aku merasa aku nggak expertise untuk diomong itu di bagian situ gitu. Jadi aku akan melakukan apa ya? Ibaratnya ya udah informasiin aja gue melakukan hal protokol dan segala macam. Sesuatu hal yang memang dalam lingkup diri sendiri dulu aja. Instead of kayak judging orang atau kayak nyuruh orang atau preaching orang apa segala macam, that's not my capacity gitu. Jadi I only do what's in my capacity aja gitu. Udah. Tapi kalau misalnya soal kayak yang lain-lain nih, kayak misalnya ngomongin mental health deh. Mental health kan something that I really experience gitu. Kayak aku ngejalanin terapi, aku sempat ngalamin namanya mental breakdown, anxiety attack dan so on itu. So from that journey yang udah aku laluin 1,5 tahun, akhirnya aku belajar dan akhirnya aku berani ngomong sama orang setelah 1,5 tahun, nggak yang lantas serta-merta pas lagi mengalami terus aku juga share nggak, because I don't have the energy gitu kan. Nah sama juga halnya seperti kayak aku ngomong mengenai nggak ada namanya kata telat nikah, ya kan, nggak ada kata nikah mas. Jadi itu juga satu hal yang aku ketemui ketika aku berinteraksi sama audiensku, kita ngobrol, kita diskusi, oh orang-orang tuh ternyata begini ya, jadi something that I experience. Gitu, itu akan menurutku message akan lebih sampai, hatinya juga lebih hadir, orang juga akan lebih, oh iya ya gitu. Instead of saying something that's not on your capacity. Oke, buat mamaku, semoga mama nonton ini ya. Kata telat nikah, nanya mulu kapan nikah. Umur berapa bang? 35, 36. Ah sudah telat kau memang. Aku yang bilang tidak usah mama kau. Aku yang bilang. Tahu nanti mamaku sampai rumah, bagian kau di replay terus. Memang telat, memang telat. Memang telat kau. Iya.
Nah tapi kalian tuh di medsos sama real life itu beda nggak sih atau sama? Atau berapa persen perbedaan? Aku sih sama ya. Aku sih gue sama deh. Kalau aku pribadi, Ayla juga aku kan kenal sama dia maksudnya udah cukup lama, kita sering traveling bareng kayak gitu-gitu. Menurut aku dia same person, dan kalau aku pribadi aku juga sama karena aku tidak bisa acting. Jadi maksudnya content creator tuh banyak tipenya, ada yang mereka create persona, ada bikin ini, ada yang apa. Tapi kalau kebetulan aku sama Ayla memang kita cuma bisa jadi diri sendiri. Kalau acting gue nggak bisa, mau ngapain? Iya. Dan nggak punya second account juga ya kita. Nggak punya, kan ada orang beberapa yang kayak mungkin punya personal account untuk share yang lebih personal lagi. Buat aku kayak ya udah it's the same pot. Dan kalau misalnya emang I don't want to share the personal thing, ya I don't share the personal thing. Ya sama kayak with people, with my surroundings juga. If I don't want to share any personal things, I don't share. Tapi some people just use social media as a diary, ngerti gak sih? Iya, ada orang yang tuh nggak tahu itu fungsinya social media is not a diary. Yeah. Well, it depends on intensi lo buka sosial media apa sih sebenarnya gitu. Mau dijadiin apa, mau jadi portfolio, jualan, mau kerjaan, mau personal, mau apa, itu kan sebenarnya kan it's pilihan masing-masing. But for me, I'm more comfortable when I use social media as apa ya, kayak senyamannya aku aja deh gitu. Karena kalau mau dibeda-bedain sama diri sendiri, satu capek, mesti di-maintain, mesti dimikirin. Terus kedua, kalau mau ditambah-tambahin juga, gue orangnya nggak doyan nambah-nambahin gitu. Misalnya orangnya nggak ada effort buat kayak gitu, jadi ya udah just be as real as it is aja sih. Tapi menurut kalian influencer itu prospeknya ke depannya gimana sih? Kalian akan jadi influencer sampai tua kah? Terus kalau misalnya sosmednya atau apa? Platformnya, Iya, platformnya tiba-tiba down gitu gimana? Mungkin kalau misalnya aku, I don't call myself as influencer, mungkin Aku tuh juga. ya itu mungkin label yang dikasih sama orang. Cuma kalau untuk content creator kan sebenarnya content creating sendiri ini tuh luas banget maknanya gitu kan. Dan there's a lot of things yang bisa kita share, bisa kita masak, bisa kita ramu lah, ibaratnya restoran aja evolving terus sama menu, might as well our content gitu kan sebenarnya. Dan semakin personal opininya dan semakin orang kita ada relatable dan juga approachable with audience sih, insya Allah sih menurutku orang yang suka berdiskusi akan hadir sebagai orang yang suka berdiskusi gitu. Ya mungkin kalau misalnya pertanyaan terakhir apa? Oh kalau platformnya nggak ada. Platformnya nggak ada, Iya. banyak platform Berubah lain. Banyak platform Ada lain. platform baru yang lahir kan? Yes, You have to Iya. keep up aja sih, sekarang kan anak-anak muda anak-anak muda kesana kita berapa gitu bener. Kayak move so fast, everything move so fast, jadi you have to keep up aja sih. Dan selain itu aku kan memang aku juga suka dunia bisnis, I wanna become a huge entrepreneur. So, Amin. Kita doakan satu Indonesia bilang amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Tapi bahasa Inggris aku susah ngerti. Apanya? Yang tadi? Iya. Use influencer lah yang tadi. entrepreneur. Businessman. Oh, businessman itu aja. Nah, sekarang kita ngobrolin finansial nih. Dari OOTD tadi kan kebayangkan modal jadi influencer fashion tuh sepertinya cukup besar ya. Walaupun tadi endorsement-nya mantap. Ya kan kalau mau belanja nggak mungkin belanja di pojok diskon gitu yang isinya barang-barang retail. Belum tentu. Belum Nonton tentu. vlog gue terakhir, belanja ke Thrifting Senen. tuh seru banget. Thrifting tuh seru Thrifting ya? banget. Seru banget. Walaupun gue ditipu beli blazer harusnya katanya itu kok bisa 75.000, gue beli 150.000. Jadi sekitar 100% deh. Kena juga. dibilang bisa itu kak 75.000 tawar lagi. Tapi nggak apa-apa kan rezeki orang berbeda. Betul. Iya benar. Nah, menurut kalian udah cukup gak pendapatan sebagai influencer? Apa Ayla punya bisnis, tadi mungkin juga Jovi mau cerita punya bisnis, gimana cara ngatur waktu bisnis dengan jadi influencer? Kalau sekarang kebetulan karena mungkin lagi corona juga kan, jadi aku kegiatan tidak banyak yang di luar, jadi aku sangat bisa sekali ngebagi-bagi content creating, kita padetin di satu hari, langsung ini sih saya meeting ke kantor, kemana, ke ngurusin production, whatever semuanya, jadi sangat bisa sekarang. Kalau untuk kedepannya ini kan kita masih belum menghadapi new normal, jadi aktivitas aku pun belum balik kayak dulu. Aku tuh dulu sama Ayla tuh kayak kita aku, Ayla sama salah satu teman kita paling sering jadi buka koper tutup koper. Saking seringnya kita traveling karena kerjaan. Jadi tiba-tiba hari ini bisa di New York, besoknya di Turki, tiba-tiba dari Jakarta. Yang kayak gitu bener yang abis nyampe langsung berangkat lagi ke Turki for 3 days, dari situ langsung ke Labuan Bajo kemana, dan itu all for work biasanya, bukan buat liburan. Pleasure. Jadi pas sekarang tuh kita bener-bener kayak, yes gue bisa ngapain nih, gue bisa tidur di rumah kemana, apalagi pas awal-awal aku tuh bener-bener kayak ini anak tuh tidurnya gila nikmat banget gitu. Orang kan gak ngeliat itu, yang lain udah pada tidur, kita masih kayak ngedit apa gitu Betul. sih. Betul. Kalau misalnya aku, alhamdulillah nih emang kita lagi siapin beberapa project kan emang aku ada studio pilates juga kan. Aku salah satu shareholder juga. Jadi di situ kita lagi fokusin strategi gimana menghadapi Covid ini, dan juga ternyata Susah dong pilates, gymnya tutup. iya, akhirnya kita semua online, dan juga ada akhirnya muncul beberapa ide yang apa ya, kayak ideation yang ini
bisa menjadi satu hal yang karena kita dikasih buffering time lah ibaratnya pas lagi pandemi ini kan kita kayak istirahat di rumah. Ya pasti teman-teman masih bisa mikir lah akhirnya gitu. Dan ada beberapa proyekan juga dan ada beberapa platform-platform yang aku lagi ajak kerjasama juga untuk for the good cause juga. So yang sebelumnya kemarin gak kepikiran dan ternyata sekarang malah I have the time to do it gitu. Dan malah justru semakin kesini ambisinya yang hal yang positif ya semakin besar karena dikasih waktu untuk melihat banyak hal yang di situ ternyata gue bisa mencoba untuk mengembangkan sesuatu gitu sih. Bener banget kan. Kemarin kayak proses pengembangan diri juga ya, jadi nggak stuck di satu tempat. Iya. Mungkin karena kita waktu yang sebelum pandemi juga terlalu jet setting dan segala macam itu tumpah ruah, kita nggak ada waktu buat diri sendiri untuk ngajakin ngobrol apa sih sebenarnya yang bikin Ayla hidup, apa sih yang sebenarnya bikin Jovi lebih hidup gitu, apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh berkarya tuh happy atau apa yang kita bikin melakukan satu hal for the better future gitu. Not only yang harus kita selalu depan layar, tapi justru apa yang kita bisa masak tapi orang juga bisa menikmatin lebih sehat kayak gitu sih. Bahasa Ayla tuh dosen banget ya. Bahasanya dosen Kan aku banget. pikir- Gua anak kura-kurakan ngobrolnya ini dosen gitu. Nggak, tapi nggak apa-apa. Tapi suka Balance banget. di situ. Bahasanya coba aku Terima ngomong gitu. kasih. Nah coba nih ya, coba. Aku coba jadi kamu kalau gitu. Ya begitu kayak gitu kan. Nggak, nah coba nih kayak gitu nih. Coba. Kalau Jovi kan fashion nih, tapi aku dengar bisnisnya kuliner itu kenapa lompat? Bisnis kuliner apa sih? Tahu bulat? Digoreng dadakan. Anget-anget. Jadi kebetulan saya nggak bisa gue. Nggak bisa, emang nggak ada manner. bisa, Jadi kebetulan kalau kayak gitu, jadi pekerjaan aku jadi content creator aja, I step out of my comfort zone, keluar dari zona nyaman bener-bener. Aku tuh introvert orangnya, malu. Jadi dulu kalau orang yang belum nonton video YouTube aku tuh pasti taunya Jovi tuh sombong, karena aku sangat deg-degan ketemu banyak orang tuh bisa kayak gitu. Jadi kerjaan sebagai content creator yang kamu harus dealing with a lot of people tuh kan kayak nggak pernah ada di cita-cita kamu atau apapun, jadi artis apalah nggak pernah ada sama sekali kepikiran. Jadi aku dulu selalu kerja di balik layar sampai akhirnya adik aku memaksa, akhirnya aku jadilah kerjaan di kayak gini dan turns out I enjoy it dan ternyata menghasilkan. Semenjak dari situ aku selalu mau ngelakuin hal itu yang di luar zona nyaman aku. Never say never deh, jangan pernah bilang kalau kamu belum pernah coba gitu. Jadi aku akhirnya Jovi ngeluarin baju, makeup kayak gitu-gitu orang udah to be expected deh, orang udah kayak ya elah sepatu udah tahu lah walaupun at the end of the day mereka suka tapi ya udah gitu. Jadi pas aku ngeluarin sesuatu yang bener-bener di luar zona nyaman aku dan orang bener-bener kayak wah apa nih kok gini gitu. Jadi itu yang aku cari sebenarnya. Dan puji Tuhan sampai sekarang salah satu bisnis aku udah store ke 43 di Indonesia. Lo mestinya tadi tanyain tabungannya dia berapa, jangan gue. Salah. Inilah nih rumahnya 43 Pondok Indah store. dapat nih. 43 store. Ayam geprek apa? Bukan ayam geprek, ini street boba. Jadi boba, street boba. Namanya apa? Street boba. Namanya street boba. Aku pernah beli. Udah kan street Iya. boba. Street boba namanya street boba. Kenapa? Karena boba kita itu di pinggir jalan, maksudnya di pinggir jalan, asin store-nya itu nggak gabung ke mall, nggak apa. Mereka mostly rata-rata di pinggir jalan yang tempat sendiri. Tapi Di ruko, cozy. di mana? Tapi cozy. Nah, Anda kan yang di pinggir jalan rasanya betul-betul enak, kayak betul-betul gitu. teman tenda gitu. Ya endorse-nya silakan kalau mau endorse. Rasanya enak, harganya. Lo mestinya di affordable. mestinya di Harusnya sih meja ini tuh gua bawa, ada. kurang sih. Kurang Iya, kenapa nggak dibawa sih? Lupa, sorry kurang briefing. Tapi status kalian sebagai influencer atau content creator itu ngebantu bisnis kalian nggak? Oh bantu. To be honest ngebantu banget karena kita punya itu ya, kita udah punya following Audience, sendiri, yes. kita punya market sendiri. Jadi itu of course sangat membantu. Tapi dibilang semua bisnis berhasil tidak. Balik lagi ke semua produk kamu, produk apa yang kamu keluarkan, menarik tidak ke orang, kayak gitu sih. Iya, iya. Bener nggak sih? Iya, Kan kayak bener. Sangat ngebantu karena juga mungkin beberapa orang yang udah misalnya udah sering berinteraksi sama Ayla kan pasti udah nge-build trust. Of course juga insya Allah kalau misalnya kita selalu menyampaikan hal yang positif kan produk yang kita bikin juga pasti kan maunya end resultnya kan juga baik kan. Gitu sih. Oke, ngomongin bisnis, Ayla ini sangat support brand lokal. Menurut kalian tentang brand lokal Indonesia itu bagaimana? Saya kan juga punya brand pomade lokal. Ntar saya kasih buat Ayla ya pomade ya. Boleh, boleh. Buat apa sih? Aku pakai loh pomade mas. Serius? Pakai. Kalau misalnya butuh slick pakai pomade. Kalau di slick Sesering apa sih lo slick? jarang sih. Suamiku kan pakai pomade. Oh, bisa. Ini kenal sama suami kamu dong. Bisa. Biar dikirim kan. Ya, bagaimana menurut Ayla? Oke, tentang jadi produk lokal? dengan produk lokal dan brand lokal sebenarnya gini, banyak banget dan ngelihat tuh positif banget sih brand lokal ini memiliki kesempatan untuk berkembang dengan sangat baik sih. Bayangin aja bahwa Indonesia tuh ada berapa penduduknya, Iya, ya kan? marketnya Gila dan buying powernya juga dengan harga yang sesuai itu juga gila banget. Jadi menurutku brand lokal ini
selama mereka punya bisnis plan yang baik, selama mereka punya brandingan yang baik, selama mereka juga punya bisnis yang sustainable ke depannya terus dengan apa ya, planning yang baik dan juga dengan produksi yang juga cukup ramah lingkungan dan niatnya juga baik, insya Allah itu pasti lancar. Dan maksudku gini, kalau kita terusan ngelihat keluar, kita lupa sama identitas Indonesia, benar gak sih? Sementara kalau kita lihat ke dalam lagi tuh insan-insan muda dan para desainer-desainer ini yang sudah dibentuk dari generasi sebelumnya itu tuh memiliki ilmu yang luar biasa dan juga memiliki karya-karya yang luar biasa juga kalau di-compare sama hasil-hasil dari luar negeri gitu loh. Kenapa kita harus kayak spend our money out there? Why don't we just like kayak apa yang kita bantu makroekonominya, kita bantu ekonomi lokal dengan ya udah kita dengan membeli sesama produk lokal gitu. Dan dilihat secara material, secara quality itu nggak jauh, sama. Makin bagus sekarang series Makin lokal bagus bener-bener. Dan juga perlu diketahui bahwa nih kita ngeliat Jepang kan kayak wah keren banget ya Jepang dengan culture-nya segala macam. Bahwa Indonesia tuh punya culture lebih banyak lagi, ratusan ribu culture Indonesia yang belum kita kulik, yang dijadikan identitas kita gitu. Di Jepang pada pakai kimono, pada pakai gayanya ya kayak gitulah dengan segala macam karakternya orang-orang Indonesia tuh bisa banget kayak gitu kalau kita appreciate sama culture kita. Kemarin Elvi kan ngeluarin tas yang kayak tas batik Jogja kan? Iya, benar. Crafty. Iya, gue tahu juga guys. Bisa tahu yang gede-gede. Dan sebenarnya Elvi juga pernah kerja sama Indonesia, Eko Nugroho ngebikin sebuah scarf yang dilelang internationally. So itu honored banget. Waktu itu pernah juga ke Hong Kong, ke galerinya galerinya LV di Hong Kong. Mereka masang karya-karyanya Pak seniman Indonesia gitu. Jadi kita tuh sudah diperhitungkan, hanya saja kita tidak melihat terkadang-kadang. Kadang-kadang kita, kadang aku appreciate. Kadang itu terlalu melihat keluar, sementara achievement dan pencapaian di dalam negeri nggak dilihat. Gitu sih. Ini baru influencer toh. Iya dong. Mungkin Dukung produk lokal, inspiratif. Nah, tapi Ya. ada nggak? Nih, kau tahu nggak? Apa? Jovi punya pohon duit. Serius? Punya. Punya pohon duit? Ini. Ceritain dong. Terima nih. Jadi aku tuh punya pohon duit. Aku nyebutnya money tree sih. Sebenarnya cuman kayak buat for fun aja karena jadi aku tuh saking seringnya traveling, aku kan banyak sisa pas pulang beres traveling banyak sisa-sisa uang. Jadi sebelum aku mulai menabung yang secara fokus sisa-sisa uang dari negara mana, terus aku suka nonton film-film gitu kalau ternyata nominal uangnya rada tua yang apa tuh mempunyai nilai sendiri nanti bisa jual. Aku suka bermimpi, oh nanti pas tua aku nanti menjual ini jadi triliuner gitu. Jadi pokoknya aku sekarang ngumpulin semuanya dalam satu pohon itu. Sampai aku mikir aku pengen sekali nabung rupiah. Pengen nabung rupiah kalau 100.000 pada saat itu gede banget ya bos, susah kalau nabung 100.000. Gimana yang ngedeketin ke yang untuk mencapai 100.000 itu cepat tapi tidak terlalu besar juga sampai akhirnya aku milih itu 20.000. Kan 20.000 tuh kayak 5 kali udah jadi 100.000. Nanti bapak jadi 1 juta, nggak kerasa deh. Dari situlah aku memulai dan kebetulan itu tuh aku naruhnya di vas kayak gini. Ada daun-daunnya, jadi kayak gila tuh pohon duit, orang-orang pada gitu, jadi gitu ngomongnya, makanya namanya jadi money tree, begitulah awal cerita si money tree. Jadi mulai dari 20.000 dulu ya? Dari 20.000, dari koin-koin sampai akhirnya ke 20.000 sampai sekarang stabil 20.000 terus. Pinter aja nyambung-nyambungin dia. Hati-hati digantiin loh. Iya. Itulah awal ceritanya. Jago ya. Kalau Lalu Kak jadi Ella? save 20. Tapi beneran memang orang-orang pasti memang udah tahu kan dari dulu zaman aku nabung 20.000 karena aku bilang aku ngajarin mereka nabung 20.000. Kenapa 20.000? Karena nominalnya seperti itu dan tanpa kamu sadari aku dulu pas belum ada modal gagal nabung 20.000 aku bisa traveling, bisa beli tiket, bayar hotel tanpa disadarin loh itu saat aku mau traveling beli tiket, bayar hotel, terus ada sisa jajan. Nanti pas kayak gitu aku diam-diam lagi, nggak kerasa udah segini bisa beli apa yang kau mau kayak gitu loh. Jadi jangan dipelin 20.000. Betul. Kalau Kak Ella ada trik nggak untuk investasi atau nabung gitu? Oke, jadi sebenarnya kan awalnya aku tuh tipe yang konvensional kan, nabungnya kayak ya udah nabung nyisihin duit. Tapi memang aktivitas menabungnya aku udah ditekankan dari kecil sih, dari kakekku pertama kali ngajarin aku ke bank. Nih ya, buku tabungan tuh kayak gini nih ya, kamu masukin ya 50.000. Jangan 50.000 kan rasanya kayak 500.000 ya. Iya. Nih kamu mau tabung gitu. Tapi memang tabungan itu ternyata menyelamatkan banget sih, dan investasi itu menurut aku bisa menjadi salah satu tools yang mengamankan our future gitu.
terutama buat kita yang pasti kan duitnya juga udah ditabung nggak mau ngedekam doang dong. Pasti kita mau diputerin ya kan. Kita kan pasti mau bikin berkembang. Iya, mau berkembang dan this money lives for us gitu kan tanda kutipnya gitu. Jadi ya investasi is one of the tools yang sekarang aku juga udah mulai jalanin. Ini bukannya mau apa-apa ya, ini beneran ya. Gue di OCBC bener kemarin baru ketemu, baru ngobrol sama apa sih namanya RM ya kalau di ini ya. Sama RM-nya juga ngobrol. Ini dia juga bantuin aku untuk nih ya ilustrasinya lo ntar aset portfolio lo bakal begini sekian. Oh oke, baik. Terus nah sambil itu juga hariannya pun aku juga gara-gara ngeliat Jovi dan aku juga baru tuh 20.000 tuh ternyata bisa gitu ya dalam setahun gitu. Juga just realize gitu. Betul. Dan akhirnya gue practice itu juga. I practice it kayak mencoba untuk menyisihkan 20.000 every day. Even though 20.000 tuh kadang-kadang kayak telisut di mana-mana ya. Gitu ya. Kayak ada lagi, baru ada sadar. lagi. Iya, susah. Susah ditemukan. Iya, susah ditemukan sih, itu lumayan rare sih. Mungkin harganya jadi agak mahal ya, kayak Nike Dunk gitu. Nike Jordan gitu kan, Nike Jordan di rare. Ya well anyway, jadinya menurutku nabung dan investasi itu bisa menjadi tools yang mengamankan kita untuk masa depan. Kayak apalagi kemarin baru kena pandemi, kalau kita nggak punya Iya, investasi, iya. mau tabungan mau gimana? Yes. Kerjaan banyak yang di lay off, makanya harus start saving, Iya, start start juga now. invest. Dan gak ada kata telat ya guys. Nggak ada. Gak ada kata telat. Gak ada late and never. Jadi kalian yang belum nabung, nah mulai sekarang tuh bisa nabung, ikut gerakan Save 20 by Nyala OCBC NISP. Cuman 20.000, kalian bisa sampai jutaan rupiah. Tadi bisa sampai bayar hotel, bayar tiket. Traveling, beli tiket. Masih ada sisa buat jajan. Iya benar. Padahal kita cuma saving dari 20.000 ini. Yes, Bener. yes. Nah kalau kalian mau tahu infonya di sini nih, ada nih. Sini nih. Oh ada. Ada. Di atas kamu bang. Itu. Kalau itu pindah situ. Ya itu dia. Oke, kalau gitu sekarang kita ingin menantang Jovi sama Ayla main games di TIYTB Oke, jadi kalian akan dibagi jadi 2 tim. Mas Darto sama Kak Jovi. Kak Ayla sama Jaden. Emang jauh. Jaden, kok jadi keren banget sih? Oke, Ini udah ketahan nih pelan nih. kita Apa? akan Ini game main Whisper Challenge. Whisper Challenge. Tuh, jadi salah satu dari kalian harus pakai headphones dengan musik dan dia harus menebak si teman satu timnya whisper apa sih. Gitu. Oke. Boleh pakai gerakan juga kalau mau. Oke. Oke. Siapa mau duluan? Sweet. Sweet, yuk. Sweet. Set. Loh, gak kompak sweetnya. Oke. Jadi keserahkan ke kalian. Kita duluan. Kita duluan. Oke. Oke. Berarti aku di sini ya? Siapa yang mau Siapa yang mau dengerin? Yang mau dulu. Nanti gantian. Aku pakai earphone deh. Oke. Oke. Jadi di sini nih. Posisi di mana? Pakai earphone-nya posisi di mana? Di situ. Ini bawa, Ya. duduk sini. Ya enggak dong, lihat sini dong. Oh, Gua di situ. Samping kamera. Nah. sini. Oke. Waduh. Waktunya berapa Gua detik? jawab kan? Waktunya 30 detik. Oke. Whisper aja. Ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Sempat-sempatnya, semut-semut, salam di jalan lurus. Pelan-pelan boy. Sempat-sempatnya jemput sebut-sebut sempul-sempul apa sebut-sebut ciput apa sih ciput dalam jalan Wah, Oh. Curiga ribut karena sini. Buka. apa Sempat-sempatnya semut-semut, salam di jalan lurus. susah banget sih Tadi sampai salah nyebut loh. Iya, Salah nyebut tadi. Oke, berarti Oke. sekarang siapa? Ini aku yang baca sekarang. Oke. Ini udah di play ya? Ya, di replay Sini dari awal. Janda. udah belum Lah. Ya. Sa. Wah. Ya. Oke, siap. Lipstick merah. Merona. Dipakai. Gak boleh diinin. boleh Gerakan. Boleh. Dada. Janda. Ah, udah kan?
Siapa? Lipstick Pakai jenda. merah. Dipakai jenda. Kok dia gampang? Ini kan ada. Itu sama banget. Kita semut-semut jalan-jalan apa? Kan tadi aku bilang boleh Wah, lu pakai pilih gerakan kasih juga. dia. Aku tadi pas suara Kalau loh. ada masalah selesai news sekarang. Oke, ayo. Caranya. Ayo. Whisper loh. Chemistry-nya ngalir sih emang. Gue kemana? Gue kemana? Oke. Aku kemana? Nah, Ini matiin nih Dah? gue nih. coba. Coba. Drogba, Coba. Jojoba, Coba. Toserba. Coba. Coba. Cari. Bisa gitu. Coba. Lo bilang aja udah. Cari. Jadi, Cari. jari, Cari. Jali. ja. Cari. Coba cari. Jari. Cari. Oh iya, Oh, kenapa cari. 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 Oke. Aureli yang lagi berdiri. Belum nyampe Aureli. Waduh. Udah tersesat tuh. Dia tersesat. Lihat deh, pasti yang mereka gampang lagi nih. Drogba tadi. Mas Jenda. Oke, Mas Jenda. Apa ngapain sundul? Mas Jenda kita satukan hati dulu ya. Ayo. Dah? Sat. Tuh kan, gampang ini. Alis. Eyeshadow. Gila. Weh, kok jadi begitu? Jangan Tadi whisper. dicocol. Udah. Ini kayak ada masalah deh sama kita. Emang ada masalah. Eyeshadow jangan dicocol loh. Gak enak. Oh iya. Oke. Gantian Masih ada lagi? Lagi dong. Masih dong. Ini udah jelas ini hati ke hati nih kayaknya. Aduh. Bintangnya apa sih Mas Jenda? Punya Gemini. Oh, kan? Gemini. Udah ngomongin bintang nih. Oke. Blazer warna merah. Darah. Bagus. Ganti. Oke. Udah berapa Satu nih? lagi terakhir. Ini masih apa nggak sih? Ya, Udah pasti menang loh kami. Kita baru 2 kali ya? kok kita Iya, ini kan 3 lawan 3 dong. Oh iya benar. Posisi kami menang ya. Oh benar iya, mereka menang. Kita tadi udah 2 kali Kalian gagal. pertama. Kalian pertama. Udah tadi. 3-3. Iya. Wah ini susah nih. Siap? Komeng. Komeng. Ngeblow. Blow. Rambut. Rambut. Ah udah. Komeng Itu doang. Dipilihkan. Gua yakin ini settingan. Gua yakin ini settingan. Oh si Bisi ada masalah apa? Enggak, tapi bayangin. Aku bisa nyampein komeng. Komeng tuh susah loh. Oh iya. Komeng tuh kayak gimana ngejelasinnya? Gimana? Itu kayak emang udah ada itu dari hati ya. Skornya berapa skornya? Panggilan. Berarti skornya 3-1. Hukuman dong. Hukumannya, tim yang kalah harus foto bareng yang jelek banget terus ngupload di Instagram masing-masing. Masing-masing Ini kan atau jenda tuh. Masing-masing dong. Jadi muka sendiri masing-masing. Biasanya sih, Berdua. Oke. enggak? Ini gua. Oh oke. nih gue udah tahu nih Oh, dia iya, mau benar. ngapain nih. Oh, lo nggak pasti dia nggak pasti lo. Iya. Oh. Wah ini bahaya. Tenang aman kok. Ini story apa sih? Ini apa sih? Foto mana nih foto nih? Foto mana sih foto kamera? Ini. Oh iya sorry. Sudah, kalian sudah tahu ya? Pasti sudah Ini tahu. gimana sih kamera? Jovi belum tahu. Dia ngapain sih? Oh, gue yang deg-degan. Mana sih kan? Kamera gimana? Kamera foto. Ah. Ayo lo mau foto apa? Waduh. Lo foto apaan tuh? Bukan lu. Foto apaan lu? Diam lu, nggak usah komplain. Ya, tolong teman-teman OCVCN SP langsung di capture ya. Udah ya? Sebelum diarsip. Iya ini diabadikan nih. Udah. Udah belum? Udah.
Oke, share dulu ya. Dah. Tuh, udah tiga. share. Gue udah share duluan saat baru ngomong. Kasian banget Lihat Fitlo dong, udah lihat gitu-gitu. Apa sih coba? Kalau beda tuh. Captionnya dong. Captionnya dong. My boo. Wah gosip tuh langsung. Udah boleh di archive? Udah? Ah belum? Astra. Bang Anjo belum pernah masuk Lambe Turah kan? Sun ya. Anjir. Ya udah kita ngapain sekarang, Mas Jenda? Baik. Kayak biasa, Mas aku mau Janda. bacain pertanyaan-pertanyaan untuk sambatan. Oke. Kita masuk ke Sambatan TITB. Oke, silakan. Langsung Mas Jenda. nih. Iya dong. Ini kalau pertanyaan-pertanyaan TITB Friends ini diduitin aku udah kaya nih. Wih. Udah bisa OOTD Iya. kayak tadi-tadi tuh. Oke, aku lagi hari ini mau suasana hatiku lagi seneng karena kami match sekali kan hari ini. Jadi aku nggak emosi. Bang, handphoneku kok nggak ada pramugarinya ya? Padahal udah pakai mode pesawat. Hebat ya. Handphone kamu mungkin karena belum terbang, jadi nggak ada pramugarinya. Pesawat juga nggak ada pramugarinya kalau nggak terbang. Coba kau lempar dulu handphone kau ke langit, siapa tahu ada pramugarinya. Habis itu nanti ada lagi pertanyaan, Bang, handphoneku ku lempar dari lantai 20 kok nggak terbang, padahal udah mode pesawat. Gitu aja terus pertanyaan paling nggak habis-habis sampai Aureli ngajakin aku balikan. Gimana? Ada rencana ngajak balikan? Enggak. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada, guys. Bang, kalau biru tua sama biru muda beda berapa tahun, Bang? Aku nggak mau emosi loh. Kenapa pertanyaannya kayak gini? Memangnya kalau dia biru tua sama biru muda sama-sama biru-biru terus dia jadi saudara? Kasihan mamanya. Berapa kali melahirkan dia? Ada biru tua, biru muda, biru langit, biru dongker, ice blue. Apalagi tuh biru kena cubit. Banyak kali, berapa kali melahirkan mamanya. Otak kau ini entah, udah terganggu sinyal-sinyal kayaknya kau. Pesawat lagi, ada lagi nih pesawat. Bang, kenapa pesawat nggak parkir di awan? Kebanyakan main sama Orochimaru kau kayaknya ini ya. Di awan nggak ada orang, siapa yang jagain kalau parkir di sana hilang nanti pesawatnya. Kau juga, makanya kalau mau nyimpan aset itu di tempat yang aman. Menabung, investasi, kan bisa. Mulailah menabung sejak dini, beranilah berinvestasi. Ada message. Ah ini nih pertanyaan dari salah ya? Enggak, bener. Bener. Message kan bener kan? Bener. Ketawa. Ya udah kalau salah nggak apa-apa dimaafin. Pertanyaan dari @ec.collection1. Bang, nggak usah ngegas. Saya cuma mau tanya, kenapa kodok sukanya loncat-loncat? Kan dia bukan pocong. Kau ada masalah apa sama kodok? Memang cuma kodok yang loncat-loncat? Jangkrik loncat-loncat, belalang juga loncat-loncat, kutu juga loncat-loncat, orang injek tai kotok juga loncat-loncat. Kenapa cuma kodok yang kau protes? Pocong kau bawa pocong juga kalau berenang nggak loncat-loncat dia. Apa-apa aja. Oh kalau ini emosi nih. Bang, kipasku di rumah noleh kanan kiri, tapi kok nggak nyebrang-nyebrang. Mungkin dia takut, kau pesankan aja ojek online. Atau kau ajak lewat jembatan penyeberangan. Kayak gini nih kebanyakan makan salad nih orang yang nanya ini nih. Emosi kali aku. Udah gini aja lah. Ini kalian emang paling jago bikin aku emosi. Aku masih tantang kalau kalian mau nanya langsung di IG-nya OCBC NISP yang ada promo TITB. Kalian langsung komen di situ, ku jawab. Jangan aneh-aneh tapi ku banting nanti si Darto nih ya. Jangan aku dong, Bang. Kenapa aku? Habis aku mau nyalurkan ke siapa? Mereka semua cantik-cantik, aku nggak tega orangnya. Udah berarti TITB ya? Sambatannya udah ya? Sambatannya udah. Sambatan TITB! Oke. Sebagai penutup untuk Ayla dan juga Jovi, kasih satu pesan untuk anak muda Indonesia, TITB Friends kita supaya berani dan pede untuk jadi diri sendiri. Ayla dulu deh, bahasa dosen dulu aku namanya. Waduh. Untuk menjadi diri sendiri nih ya. Menurutku teman-teman yang penting jangan lepasin mimpinya.
terus dipegang, percayain sama diri sendiri, percayain sama kemampuan kita, karena kalau misalnya kita percaya sama kemampuan kita, apapun yang kita inginkan, insya Allah dikasih jalannya dan bisa menyampe ke situ selama niatannya positif dan baik. Dan juga jangan lupa menabung investasi, dimulai dari sekarang ya, karena nggak ada kata telat, beneran deh, beneran. Oke. Kalau aku jangan pernah takut jadi diri sendiri. In my personal case, jangan pernah takut untuk jadi diri kamu sendiri. There's nothing wrong with who you are. Keep chasing your dream. Terus berkarya, dan satu lagi juga jangan lupa nabung. Save 20 tetap. Luar biasa. Terima kasih banyak buat Jovia Diguna dan Ayla Dimitri. Terima kasih. Tinggi, sukses terus. Love, saya cantik. Kita pamit. Iya, kita Pamit pamit. ya. TTB Friends. Katanya di apartemen. Hah? Kok pamit? Pamit sama Aga ya. Sama ini. TTB Ini kan kita konten kreator juga di apartemen kita. Silakan Aureli. Saya Aureli Murman. Saya Imam Darto. Saya Jenda McLover. Dan saya Dimitri. Saya Jovia Diguna. Kita ketemu lagi di TAYTB Show karena tidak ada yang tidak bisa.